Gong yang berbunyi sendiri. Hujan tipis turun di atas sungai Siak malam itu. Langit mendung seolah menggantung berat di atas kubah istana yang berwarna gading. Dari kejauhan, suara ombak kecil memantul di dinding batu kuno, memecah keheningan yang terasa terlalu pekat bagi seorang pendatang seperti Raka Darmawan. Ia berdiri di gerbang utama istana Siak Sri Indrapura, ditemani hawa lembab yang membawa aroma besi tua. Lampu taman yang kekuningan membuat bayangan pohon kelapa menari di lantai marmer halaman depan. Di tangannya tergenggam kamera dan buku catatan kecil. Untuk laporan budaya, seminggu di sini saja. Batinnya menenangkan diri. Ia tak tahu bahwa seminggu ini akan menjadi minggu paling gelap dalam hidupnya. Di dalam istana, seorang perempuan tua menyambutnya, kulitnya keriput, matanya tajam namun teduh. "Namaku Cik Maimunah," katanya lembut. "Aku juru kunci di sini." Banyak yang datang menulis sejarah, tapi sedikit yang bertahan mendengar suaranya. Raka tertawa kecil, mencoba ramah. "Suara siapa, Cik?" Cik Maimunah menatap gong besar di aula tengah, gong pusaka berukir naga dan bunga tanjung. "Suara itu, Nak. Gong pusaka Sultan Abdul Jalil. Ia tak boleh dibunyikan lagi, sejak malam ketika mahkota hilang." Kata-katanya menggantung seperti asap dupa di udara. Malam pertama berjalan sunyi. Raka menulis catatan di kamar tamu istana yang menghadap taman belakang. Ia menulis tentang arsitektur campuran Melayu dan Eropa, tentang ukiran kayu jati yang menakjubkan. Namun di sela tulisan itu, ada catatan aneh yang ia tulis spontan. Mengapa rasanya istana ini bernafas? Pukul 12 malam. Angin mendadak berhenti. Semua suara menguap. Lalu, gong. Suara dentang berat menggema dari aula utama. Jantung Raka langsung meloncat. Ia berlari keluar kamar, menerobos lorong panjang yang diterangi lampu pijar temaram. Ketika tiba di aula, gong itu berdiri diam. Tidak ada siapapun. Tapi dentang itu masih terasa di dadanya, seolah-olah lantai sendiri bergetar. Ia menatap permukaan gong. Bayangannya sendiri terlihat di sana, tapi bukan dirinya. Bayangan itu memakai tanja kerajaan dan jubah keemasan. Raka mundur setapak, napasnya memburu. "Cik! Cik Maimunah!" Teriakannya menggema, namun tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki pelan dari arah tangga atas. Ia mendongak, dan melihat sosok Cik Maimunah berdiri di tepi balkon, wajahnya setengah tertutup cahaya lilin. "Sudah kubilang, jangan menatap bayangan gong itu," katanya datar. "Itu bukan cermin, Nak Raka. Itu pintu." Keesokan paginya, Raka menemui Arifin Hashim, kurator istana sekaligus penjaga arsip sejarah. Lelaki berusia 40-an itu tampak bersemangat saat mendengar tentang kejadian semalam. "Ah, gong itu memang istimewa," katanya sambil menatap berkas di meja. "Konon dibuat di masa sultan terakhir. Tapi sebagian catatan menyebut, gong itu hanya berdentang bila roh penjaga istana merasa terganggu." "Roh penjaga?" Raka mengulang skeptis. Arifin tersenyum samar. "Setiap pusaka punya jiwanya sendiri. Kau bisa menertawakan itu, tapi juru kunci di sini sudah 3 kali kehilangan nyawa gara-gara membuka rahasia yang sama." Kata-katanya mengguncang Raka, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Malam itu ia kembali ke aula, membawa kamera dengan mode malam. Ia ingin membuktikan sesuatu, entah kebenaran sejarah, atau ketakutan lama. Jam menunjuk pukul 23.47. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik. Gong itu berdiri di tengah ruangan, tertutup kain putih. Raka menyalakan kamera. Catatan malam kedua, Raka Darmawan, gumamnya. Tidak ada aktivitas aneh sejauh ini. Lalu kain penutup gong tiba-tiba bergeser sendiri, jatuh ke lantai. Bayangan Raka kembali terlihat di permukaannya, tapi kini ada 2. Bayangan keduanya berdiri di belakang, perlahan mendekat, mengenakan jubah sultan. "Siapa di sana?" teriak Raka. Namun yang menjawab hanyalah bunyi itu lagi, lebih berat, lebih dalam, seolah dari dasar bumi. Gong. Cahaya kamera bergetar, lalu mati. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara bisikan. "Jangan cari mahkotaku, bila tak siap menanggung bayangannya." Pagi berikutnya, Raka terbangun di lantai aula. Kapten Rendra dari kepolisian sudah berdiri di atasnya.
Bagaimana kau bisa tidur di sini? Tanyanya curiga. Tidur? Raka menatap sekeliling. Aku tidak tidur. Namun ketika melihat jam, ia sadar, 8 jam telah hilang begitu saja dari ingatannya. Di sisi gong, kamera videonya menyala otomatis. Di layar, tanpa rekaman singkat, bayangan berwujud Sultan menatap ke arah lensa, lalu menghilang menjadi kabut. Cik Maimunah datang, menutup kamera dengan kain putih. Setiap kali gong itu berdentang, satu rahasia istana terbuka, katanya. Tapi semakin banyak kau tahu, semakin dekat kau pada bayangan yang tak boleh hidup lagi. Raka hanya diam. Ia tahu, penyelidikan ini baru dimulai, dan sesuatu yang lebih tua dari sejarah sedang menatap balik padanya dari balik dentang gong itu. Lukisan Sultan yang menatap. Langit siang sore itu berwarna tembaga. Sinar matahari menembus kisi jendela istana, memantulkan cahaya ke dinding berlapis ukiran kayu jati tua. Raka masih merasa pusing setiap kali mengingat malam sebelumnya. Malam ketika gong itu berdentang sendiri dan bayangan Sultan muncul di permukaannya. Ia menatap kamera yang kini disimpan di dalam tas ransel. Rekaman itu masih ada di sana, tapi Raka belum berani memutarnya lagi. Di meja kayu di ruang baca, Arifin Hashim sedang menumpuk arsip kuno. Lelaki itu tampak terlalu bersemangat pagi ini. Gong itu adalah bagian dari ritual kerajaan lama, katanya sambil memutar kacamatanya. Tapi setiap ritual dimulai dari tanda. Dan tanda itu ada di salah satu lukisan. Lukisan? Tanya Raka sambil mendekat. Arifin menunjuk sebuah lorong yang jarang dilewati pengunjung. Lorong panjang dengan cat dinding mulai pudar, di ujungnya tergantung sebuah lukisan besar berbingkai emas. Lukisan itu menggambarkan Sultan Abdul Jalil Syaifuddin, berdiri gagah mengenakan jubah keemasan dan tanjak berpermata. Namun yang paling menarik perhatian Raka bukan wajahnya, melainkan mata sang Sultan, seolah mengikuti siapapun yang berjalan melewati lukisan itu. Orang-orang bilang, lanjut Arifin, lukisan ini tak pernah diam. Kadang sorot matanya mengarah ke pintu barat, kadang ke tangga utama. Dulu, juru kunci lama menulis bahwa tatapan itu menandai arah di mana mahkota bersembunyi. Raka tersenyum sinis. Mata lukisan tidak bisa bergerak, Pak Arifin. Tapi semalam gong berdentang sendiri, bukan? Jawab Arifin cepat. Dan kau lihat sesuatu di permukaannya, bukan? Raka tak menjawab. Dalam diam, ia mengikuti Arifin ke ujung lorong, berdiri tepat di depan lukisan besar itu. Aura dingin menyelimuti ruangan, padahal semua jendela tertutup rapat. Ia menatap mata sang Sultan, hitam pekat, seperti sumur dalam yang menelan cahaya. Lalu entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Mata itu seolah menatap balik, bukan pantulan, bukan ilusi. Tatapan yang sadar. Malamnya, rasa penasaran itu berubah menjadi obsesi. Raka kembali ke ruang lukisan dengan membawa senter kecil. Cik Maimunah sempat melarangnya. Jangan lama-lama di depan potret itu, nak. Ia pernah menyimpan seseorang dalam bayangannya. Namun Raka tak peduli. Ia ingin tahu kebenarannya. Pukul 11 malam. Ruangan hanya diterangi cahaya senter yang menyorot ke arah wajah Sultan. Suara tik-tik jam tua terdengar lambat. Raka mengatur tripod kameranya. Catatan malam ketiga, bisiknya. Ruang potret Sultan Abdul Jalil. Tidak ada aktivitas aneh sejauh ini. Ia menyorot bagian mata. Sekilas tampak sesuatu. Bayangan kecil, seperti bentuk tangan yang bergerak di balik kanvas. Raka menelan ludah, lalu mendekat. Di sudut bawah bingkai, ada ukiran kecil bertuliskan huruf Arab Melayu. Bayangan yang menatap adalah penjaga jalan menuju mahkota. Raka memegang sisi bingkai, dingin, seperti logam. Tiba-tiba senter di tangannya bergetar, lalu mati. Gelap total. Hening. Kemudian, gon. Dentang berat itu terdengar lagi, jauh dari aula. Tapi kali ini, efeknya terasa sampai ke ruang lukisan. Dinding bergetar. Lukisan bergoyang pelan. Dari celah bingkai, keluar debu halus seperti abu. Dan, mata lukisan itu kini benar-benar berputar, perlahan menatap langsung ke arah Raka. Tidak mungkin. Bisiknya gemetar. Lalu muncul bisikan yang sama seperti malam gong itu berdentang. Kau menatap mata warisanku. Maka lihatlah apa yang kulihat.
Raka terjatuh. Cahaya senter menyala lagi tanpa disentuh. Di lantai, terbentuk bayangan Sultan, tapi kali ini bukan hanya siluet. Ia melihat wajah itu jelas, mata tajam, janggut tipis, dan luka panjang di leher. Bayangan itu menatapnya dan menunjuk ke arah belakang lukisan. Raka bangkit perlahan, memeriksa sisi kanvas, dan menemukan sesuatu, lapisan cat di bagian pojok bawah yang tampak berbeda. Ia menggosoknya dengan kain, dan lambat laun terlihat goresan tulisan samar, hampir terhapus waktu. 3 kunci. 1 di gong, 1 di sungai, 1 di kaca. Ia menulis cepat di buku catatan, jantungnya berpacu. Namun belum sempat menulis lengkap, suara langkah kaki berat terdengar dari arah lorong. Ia menoleh, Arifin berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata merah dan wajah pucat. "Jangan kau sentuh lukisan itu lagi, Raka." Suara Arifin berat, hampir seperti orang lain. "Ini bukan untukmu." "Pak Arifin, saya hanya..." "Tutup mulutmu," teriak Arifin, lalu jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Dari matanya menetes darah. "Kau tak tahu apa yang kau buka." Raka mundur, panik. Tapi tiba-tiba angin berhembus keras dari arah belakang lukisan. Senter jatuh, cahaya berputar-putar di ruangan, dan sekelebat bayangan Sultan muncul di dinding, lalu lenyap dalam cahaya. Arifin pingsan di tempat. Lukisan itu kini kosong. Wajah Sultan di dalamnya hilang. Keesokan paginya, Raka bersama Kapten Rendra menemukan Arifin terbaring lemah di ruang tamu istana. Dokter mengatakan ia hanya kelelahan. Namun Cik Maimunah tahu lebih dari itu. Ia duduk di samping tempat tidur Arifin, memegang tasbih kayu tua. "Sultan marah," katanya lirih. "Kau buka matanya sebelum waktunya." "Cik," tanya Raka hati-hati, "apa maksud 3 kunci itu?" "Gong, sungai, dan kaca?" Cik Maimunah menatapnya lama. 3 kunci pusaka. 3 penjaga yang tak boleh bersatu. Bila 3 itu terbuka, bayangan mahkota akan kembali, bukan sebagai pusaka, tapi sebagai kutukan. Dan sekarang 2 sudah terbuka, ia menambahkan. Gong telah berbunyi, dan mata Sultan telah menatapmu. Raka diam, menelan takut yang mulai menjalar. Lalu yang ketiga? Kaca? Cik Maimunah memandang ke arah jendela istana yang menghadap balai kaca, gedung peninggalan kolonial tak jauh dari halaman. "Di sanalah semuanya akan berakhir," katanya. Namun ketenangan siang itu tidak bertahan lama. Menjelang senja, Arifin yang seharusnya tak sadarkan diri tiba-tiba menghilang dari ruang perawatan. Di atas ranjangnya hanya tersisa bercak abu dan kertas kecil bertuliskan aksara Jawi. "Aku akan menuntun bayangan ke tempatnya. Mahkota tak boleh jatuh ke tangan manusia biasa." Raka membaca tulisan itu dengan gemetar. Ia menatap ke arah balai kaca di kejauhan, tempat di mana matahari terakhir memantulkan cahaya di jendela-jendela besar. Di pantulannya, sekelebat bayangan Sultan terlihat berdiri di ambang kaca, menatap lurus ke arah istana. Dan saat matahari benar-benar tenggelam, dentang gong kembali terdengar. Tidak sekali, tapi 3 kali. Gong, gong, gong. Setiap dentang mengguncang kaca jendela, dan di ruang lukisan, wajah Sultan perlahan muncul kembali di kanvas, tapi kali ini, matanya menatap keluar dari lukisan, seolah-olah melihat sesuatu di luar istana. Raka menatapnya dengan ngeri. Lalu menyadari satu hal, arah tatapan itu menunjuk tepat ke balai kaca. Malam pun turun. Istana Siak seakan menahan napas. Raka duduk di tangga batu, menatap sungai yang berkilau gelap. Dalam hatinya, pertanyaan berputar, siapa sebenarnya yang membangunkan bayangan ini? Dan mengapa? Seolah semua orang di istana tahu sesuatu yang tidak ia tahu? Di kejauhan, di kaca balai kaca yang memantulkan cahaya bulan, tampak bayangan seseorang memakai tanjak dan jubah keemasan, berdiri tegak di tengah gedung kosong. Ia menatap lurus ke arah Raka, dan meskipun jaraknya jauh, Raka tahu, mata itu menatap langsung ke dalam dirinya. Lalu terdengar bisikan halus terbawa angin malam. 1 kunci lagi, pewaris darah asing. Datanglah ke balai kaca, dan lihatlah siapa yang sebenarnya menatap balik. Juru kunci dan sumpah darah. Kabut tipis menggantung di atas sungai Siak ketika Raka membuka jendela kamarnya pagi itu. Udara lembab membawa aroma air dan getah kayu dari hutan seberang. Di halaman belakang istana,
Burung murai berkicau pelan, tapi tak mampu menyingkirkan perasaan gelap yang menyesaki dadanya. Lukisan Sultan kini tertutup kain putih. Arifin masih hilang entah kemana. Namun di antara semua misteri itu, hanya satu sosok yang tetap tenang, Cik Maimunah. Juru kunci tua itu duduk bersila di ruang tengah, di depan meja kecil berisi dupa dan kitab lama bertulisan Arab Melayu. Raka menghampiri perlahan. Cik, suaranya pelan. Saya perlu tahu segalanya. Tentang mahkota itu, dan kenapa gong serta lukisan seolah punya nyawa. Cik Maimunah mengangkat wajah. Di matanya, tersimpan campuran kesedihan dan ketakutan yang tak pernah padam. Kau sungguh ingin tahu, Nak Raka? Bila kau tahu asalnya, tak ada jalan kembali. Raka menatapnya serius. Saya sudah terlalu jauh. Semalam lukisan itu menatap saya. Saya tak mau lagi dikejar bayangan tanpa tahu siapa yang membangunkannya. Cik Maimunah menunduk lama. Lalu ia mengambil sebuah kunci kuningan berbentuk bunga tanjung dari kalungnya. Kalau begitu, dengarlah kisah yang tak pernah lagi diceritakan di bawah atap istana ini. Sumpah penjaga pertama. Menurut cerita Cik Maimunah, pada malam sebelum penjajahan Belanda menjarah istana Siak lebih dari seabad lalu, Sultan terakhir, Sultan Abdul Jalil Syaifuddin, memanggil 4 orang kepercayaannya. 1 adalah panglima, 1 adalah imam, 1 pengawal, dan 1 perempuan muda, Maimunah binti Rahman, juru kunci pertama. Malam itu, Sultan menyerahkan mahkota emas bertatah permata dan memberi perintah terakhir. Bila Belanda menjejak di tanah ini, kuburkan pusaka ini bukan di tanah, tapi di bayangan. Biarkan hanya darah penjaga yang dapat memanggilnya. Sang Sultan lalu menabuh gong 3 kali, menatap langit, dan mengucap sumpah kuno dalam bahasa Melayu lama. Sumpah itu mengikat bukan hanya manusia, tapi juga roh yang menjaga mahkota, roh Sultan sendiri. Ketika Belanda menyerbu, Sultan gugur, namun sebelum nyawanya terlepas, ia memecah roh dan pusaka itu menjadi 3 penjaga, gong, lukisan, dan kaca. 3 penjaga, 3 napas, 3 jalan. Kata Cik Maimunah lirih. Selama ketiganya tidak bersatu, mahkota tetap aman. Tapi bila satu saja dibangunkan tanpa izin darah penjaga, roh Sultan akan mencari jalan untuk kembali. Raka terdiam. Jadi, kau keturunan Maimunah pertama itu? Cik Maimunah mengangguk perlahan. Aku juru kunci terakhir dari darahnya. Sumpah kami, turun-temurun menjaga agar pusaka itu tak dibangunkan oleh orang luar. Raka merasa dingin menjalar di punggung. Lalu mengapa gong itu berbunyi sendiri waktu aku datang? Juru kunci itu menatapnya dalam. Karena kau membawa darah yang pernah terlibat dalam sejarah istana ini. Bukan darah Melayu, tapi darah asing yang dulu menodai sumpah. Rahasia darah asing. Raka bingung. Apa maksudmu darah asing? Cik Maimunah membuka lembaran kitab tua di depannya, memperlihatkan catatan tulisan tangan yang nyaris pudar. Di masa perang, seorang perwira Belanda bernama Gerardus van den memimpin penjarahan di istana. Tapi dia tak membunuh Sultan. Dia justru terpikat pada pesona seorang perempuan penjaga, Maimunah muda itu. Raka menelan ludah. Mereka? Ya, jawab Cik Maimunah. Cinta yang tak seharusnya. Dari cinta terlarang itu lahir satu garis keturunan yang membawa 2 darah, darah penjaga dan darah penjajah. Darah itulah yang bisa membuka bayangan mahkota. Ia menatap tajam ke arah Raka. Dan darah itu mengalir di tubuhmu. Dunia seolah berhenti sesaat. Raka menatapnya tak percaya. Aku? Dari garis keturunan itu? Namamu Darmawan. Ibunda dari mana asalnya? Tanya Cik Maimunah tenang. Dari Belanda, jawab Raka refleks, tapi aku tak pernah mengenalnya. Ayahku orang Melayu Siak yang meninggal waktu aku kecil. Lihatlah, nak, bisik Cik Maimunah, 2 darah yang dulu terpisah, kini bersatu lagi dalam dirimu. Itulah sebabnya gong berdentang saat kau datang. Itulah sebabnya lukisan menatapmu. Sultan tahu pewaris darah campur itu telah kembali ke istananya. Kutukan yang terbangun. Hening panjang mengisi ruangan. Di luar, angin mulai meniup tirai jendela. Dupa di meja kecil mengepulkan asap yang melingkar seperti bentuk mahkota di udara. Raka mengusap wajahnya, sulit percaya. Kalau begitu, apa yang akan terjadi kalau aku menemukan mahkota itu?
Bukan kau yang akan menemukannya, jawab Cik Maimunah. Tapi ia yang akan menemukanmu. Kalimat itu menggantung menekan dada. Tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara ketukan keras, 3 kali. Tok. 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 Cik Maimunah berdiri cepat, menatap pintu dengan wajah pucat. Itu tanda? Raka bangkit. Tanda apa, Cik? Namun sebelum sempat dijawab, pintu terbuka sendiri. Angin masuk deras, meniup lembaran kitab hingga terbuka di halaman terakhir. Di sana tertulis kalimat aneh dalam huruf Jawi besar, tinta merah tua. Sang penjaga darah akan menebus sumpah dengan nyawanya sendiri. Cik Maimunah gemetar. Sultan telah sadar penuh. Kau sudah memecahkan 2 kunci, nak. Yang ketiga akan memanggilnya seluruhnya. Tapi aku belum melakukan apapun, protes Raka. Tidak perlu, jawabnya dengan air mata jatuh. Cukup darahmu berada di sini. Bayangan di sungai. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Dari dermaga tua di belakang istana, suara dayung terdengar perlahan meski tak ada perahu yang lewat. Raka berdiri di tepian air, ditemani Cik Maimunah yang membawa lentera minyak. Permukaan sungai berkilat seperti kaca cair. Lihat ke sana, ujar Cik Maimunah sambil menunjuk ke tengah sungai. Di antara kabut, muncul cahaya samar berwarna keemasan, bentuknya seperti mahkota yang melayang di atas air. Air di sekitarnya berputar, membentuk pusaran kecil. Itulah bayangan mahkota, bisik Cik Maimunah. Ia muncul tiap kali darah penjaga dan darah asing bertemu. Tapi jangan sekali-kali menatapnya lama. Terlambat. Raka sudah terpaku menatap bentuk itu. Dalam pantulan air, ia melihat wajah Sultan, dan di sampingnya, wajah Arifin, menatap dengan mata kosong. Cik Maimunah menariknya keras. Kau mau kehilangan jiwamu? Air bergemuruh. Lentera padam. Suara gong berdentang di kejauhan, menggetarkan tanah. Lalu dari kabut, muncul sosok tinggi berjubah emas, bayangan Sultan berdiri di permukaan air, menatap lurus ke arah mereka. Pewaris darah, dengarlah. Janji kami terpecah, dan mahkota menagih bayangannya kembali. Suara itu menggema tanpa bibir bergerak. Raka hampir tak bisa berdiri. Tubuhnya kaku. Cik Maimunah berdoa cepat, membaca ayat demi ayat. Tapi bayangan Sultan justru melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat air sungai naik seperti ombak. Waktu hampir tiba, katanya. Datanglah ke tempat kaca, di sana kau akan tahu harga darahmu. Kemudian semuanya lenyap. Kabut menyelimuti sungai, meninggalkan kesunyian dan aroma besi. Sumpah darah baru. Raka jatuh berlutut di tepi dermaga, menggigil. Cik, aku tak minta semua ini. Aku cuma ingin menulis sejarah. Cik Maimunah menatapnya sayu. Sejarah bukan hanya ditulis, nak. Kadang, ia menulis balik. Ia membuka telapak tangannya, ada luka kecil di sana, garis lama yang tampak seperti simbol bunga tanjung. Setiap juru kunci membawa tanda darah. Kini tanda itu harus berpindah. Aku terlalu tua untuk menahannya lagi. Ia mengambil belati kecil berukir naga, memotong ujung jarinya, lalu meneteskan darah ke air sungai. Dengan ini, aku serahkan sumpah penjaga kepada pewaris darah campur. Kau, Raka Darmawan. Raka tertegun. Tidak, Cik, jangan. Tapi sudah terlambat. Lentera di tangannya menyala sendiri, api biru berkobar. Angin berputar keras. Dari sungai terdengar suara seperti gong berdentang 3 kali berturut-turut. Tubuh Cik Maimunah bergetar, lalu jatuh lemah ke pangkuan Raka. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak bersuara. Pergilah ke balai kaca, di sanalah akhir dan awal bersatu. Mata tuanya terpejam selamanya. Raka berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh deru angin dan bunyi gong terakhir yang berdentang di seluruh istana. Gong, gong, gong. Dan malam itu, langit siap bergetar. Sungai bergolak. Di puncak kubah istana, cahaya keemasan muncul sekejap lalu menghilang, tanda bahwa penjaga lama telah berpindah, dan sumpah darah baru telah lahir. Raka menatap lentera yang kini menyala di tangannya. Di dalam apinya, terlihat siluet mahkota berputar pelan, seolah menunggu waktunya kembali utuh.
Suara dari ruang bawah istana. Malam di Istana Siak kembali turun dengan berat. Hujan tipis mengguyur halaman, menimbulkan suara seperti ribuan jarum jatuh di atap seng tua. Raka duduk di anak tangga depan ruang utama, memandangi lentera biru peninggalan Cik Maimunah yang kini menjadi satu-satunya cahaya di tangannya. Sudah 3 hari sejak juru kunci itu meninggal di dermaga, namun gema gong masih sering terdengar tanpa sebab. Kadang 1 dentang, kadang 2, kadang hanya desis panjang seperti napas logam. Raka belum berani meninggalkan istana. Ia merasa sesuatu di tempat ini masih menahannya. Dan malam itu, nalurinya membimbing ke arah aula tempat gong besar berdiri, tempat semua keanehan bermula. Ia membawa lentera dan kunci bunga Tanjung peninggalan Maimunah. Lantai marmer putih memantulkan cahaya kebiruan, seolah bergetar halus di bawah langkahnya. Gong pusaka berdiri diam di tengah aula, tapi udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seperti menyembunyikan sesuatu di bawah permukaan. Raka berhenti tepat di depan gong. Ia menatap ukiran naga di pinggirannya, mengikuti pola yang berputar hingga ke bawah. Saat lentera mendekat, kilau logam memantulkan bentuk simbol kecil di dasar penyangga, bunga Tanjung dengan 3 titik di tengah. Simbol yang sama terukir di kepala kunci milik Maimunah. Apa ini pintu? Gumam Raka. Ia menekan simbol itu pelan. Tak ada reaksi. Tapi ketika ia menunduk lebih dekat, samar-samar terdengar suara seperti napas berat di bawah lantai. Hahaha. Bukan hembusan angin. Bukan suara air. Itu terdengar seperti seseorang yang sedang tidur sangat lama, dan mulai terbangun. Lorong yang tersembunyi. Raka memutuskan memeriksa seluruh lantai aula. Ia mengetuk marmer satu persatu dengan gagang lentera. Sebagian besar memantulkan suara keras, tapi di dekat penyangga gong, bunyinya justru kosong. Ia mengusap lantai dengan kain. Ternyata di sana ada celah tipis berbentuk persegi panjang, nyaris tak terlihat. Dengan hati-hati, ia memasukkan kunci bunga Tanjung ke celah kecil di sudut. Tiba-tiba terdengar bunyi klik halus, disusul desis udara. Lantai marmer bergetar perlahan, lalu bergeser membuka, menampakkan sebuah tangga batu menurun ke dalam kegelapan. Raka menelan ludah. Ruang bawah istana. Lentera di tangannya bergetar, seolah api di dalamnya takut pada udara yang keluar dari lubang itu. Udara lembab, berbau besi dan dupa lama. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah turun satu persatu. Setiap pijakan menimbulkan gema panjang yang seperti bisikan dari masa lalu. Tangga berakhir di ruangan bundar. Dindingnya dari batu kapur tua, lembab dan berlumut. Di tengah ruangan, berdiri gong kecil berwarna hitam legam, lebih tua, lebih kasar, dan tak berukir. Tapi anehnya, bentuk ukiran di lantai di bawahnya menyerupai bunga Tanjung dengan 3 kelopak. Ini, gong pertama, desis Raka. Yang digunakan Sultan untuk mengikat sumpah. Saat ia mendekat, lentera bergetar lagi. Api berubah warna menjadi biru tua, lalu hijau. Dari gong itu, terdengar dengungan rendah, nyaris tak terdengar tapi menusuk tulang. Dengungan itu berubah menjadi suara seperti bisikan ribuan orang berdoa bersamaan. Sang darah penjaga, turunlah ke bawah tanah. 3 suara, 3 napas, 3 bayangan. Suara itu bukan hanya di telinganya, tapi di dalam kepalanya. Raka memegangi pelipis, merasa pusing, namun ia terus melangkah. Di belakang gong, ada dinding penuh ukiran. Goresan tangan membentuk tulisan kuno Arab Melayu yang sebagian sudah pudar. Ia menyalakan mode perekam di kameranya dan membaca pelan. Di bawah gong pertama, tersimpan kunci terakhir. Hanya darah penjaga baru yang dapat membangunkan bayangan kaca. Kaca, bisiknya. Balai kaca. Suara di dinding batu. Tiba-tiba, gong itu bergetar keras tanpa disentuh. Suaranya berdentang rendah, membuat udara di ruangan bergetar. Raka menunduk, menutup telinga, tapi suara itu malah masuk lebih dalam, seperti bergema di dalam dadanya. Lalu, di antara dentang itu, terdengar suara lain. Suara Cik Maimunah. Raka, dengarkan aku. Raka mendongak, menatap sekeliling. Cik. Cik Maimunah, kau di mana? Aku di antara batu-batu ini. Kami semua di sini, para penjaga lama. Darah kami mengikat gong, agar sumpah tetap hidup. Dinding seakan bernafas. Dari celah-celah batu,
Menetes cairan merah tua seperti darah yang menembus waktu. Wajah-wajah samar muncul di antara lumut, wajah-wajah perempuan tua, lelaki berjubah, dan di tengahnya, wajah Sultan dengan mata tajam menyala keemasan. Kau sudah membuka pintu pertama dan kedua. Kata suara Sultan, berat dan bergaung. Kini kunci ketiga menunggumu. Tapi hati-hatilah. Setiap kunci dibuka dengan satu nyawa. Raka mundur, tubuhnya gemetar. Aku tidak mau jadi bagian dari sumpah ini. Namun gong berdentang lagi, kali ini sangat keras hingga lentera padam. Dalam kegelapan total, Raka melihat cahaya samar di dinding, goresan berbentuk jalur sungai yang mengalir dari arah gong ke arah utara. Di ujung jalur itu, ada simbol kaca berkilau. Balai kaca, gumamnya. Itu peta bawah tanah. Suara Sultan kembali bergema. 3 penjaga telah tidur terlalu lama. Bila pewaris darah tak menutup sumpahnya, bayangan mahkota akan naik ke dunia atas. Lalu, dari gong hitam itu, keluar angin dingin yang membawa bisikan tak terhingga. Raka berlari menaiki tangga kembali, tapi setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan kakinya. Saat ia berhasil menutup pintu marmer di atas, suara dari bawah berhenti seketika. Hening. Tapi ia tahu, sesuatu sudah berubah. Roh yang terbangun. Di aula, lentera birunya kembali menyala dengan sendirinya. Namun kali ini api di dalamnya berputar liar, membentuk bayangan Cik Maimunah yang samar. Nak Raka, gong bawah itu tak seharusnya dibangunkan. Cik, apa yang harus kulakukan? Kau harus pergi ke balai kaca sebelum matahari ketiga tenggelam. Di sanalah Roh Sultan menunggu untuk menentukan apakah kau penjaga atau pengkhianat. Bayangan itu menghilang perlahan. Tapi sebelum lenyap, ia meninggalkan satu kalimat yang menancap di hati Raka. Dan ingat, tak semua yang hidup di bawah tanah itu mati. Balai kaca memanggil. Keesokan paginya, Raka menemui Kapten Rendra. Wajahnya pucat, kantung mata hitam. Ia menceritakan semua yang terjadi di ruang bawah istana. Rendra menggeleng tak percaya. Raka, kau butuh istirahat. Itu cuma sugesti. Tak ada lorong bawah. Aku sudah menyelidiki istana ini dari dulu. Kalau begitu ikut aku malam ini, jawab Raka tegas. Aku akan tunjukkan pintunya. Rendra akhirnya menyetujui, setengah karena khawatir, setengah karena penasaran. Malam itu mereka kembali ke aula. Tapi ketika Raka menggeser penyangga gong dan menekan simbol bunga Tanjung, lantainya tidak bergerak. Celahnya hilang, tertutup rapat seolah tak pernah ada. Lihat, kata Rendra. Tak ada apa-apa. Raka terdiam. Ia tahu yang ia lihat semalam nyata. Tapi kini pintu itu menghilang. Hanya ada gong besar berdiri diam, seolah menyimpan rahasianya kembali. Namun saat mereka beranjak pergi, tiba-tiba suara berdesis terdengar dari dalam gong. Rendra berhenti. Apa itu? Dari permukaan gong, muncul goresan lambat seperti tulisan terbakar. Balai kaca malam ketiga. Rendra mundur, terkejut. Apa-apaan itu? Raka hanya menatap. Panggilan terakhir, katanya lirih. Ritualnya sudah dimulai. Langkah menuju akhir. Malam itu hujan turun lebih deras. Dari jendela istana, Raka menatap ke arah utara, di mana balai kaca berdiri sendirian, gedung kolonial tua dengan jendela besar yang memantulkan petir. Di sela kilatan cahaya, ia melihat sosok Arifin berdiri di depan pintu gedung itu, mengenakan jubah keemasan, wajahnya tenang namun kosong. Raka tahu, waktunya hampir habis. Ia menggenggam kunci bunga Tanjung dan lentera biru, lalu berbisik pelan. Cik Maimunah, tuntun aku. Jika ini jalan darahku, maka aku harus menyelesaikannya. Suara gong berdentang satu kali, menggema ke seluruh siak, menyatukan hujan, petir, dan getaran tanah dalam satu nada purba yang mengguncang dunia nyata dan dunia bayangan. Dan di bawah istana, di ruang batu yang kini kosong, gong hitam kecil bergetar pelan. Dari celahnya keluar asap tipis berbentuk tangan, merayap ke arah permukaan tanah, mencari pewaris darah baru. Bayangan di Sungai Siak. Air Sungai Siak mengalir tenang malam itu, seolah tidak terpengaruh oleh dentang gong yang baru saja mengguncang seluruh istana. Namun Raka tahu, ketenangan itu palsu, seperti permukaan kaca yang menutupi sesuatu yang sedang bergerak di bawahnya.
Ia berdiri di tepi sungai, membawa lentera biru Cik Maimunah dan kunci bunga Tanjung. Peta dari ruang bawah istana masih tersimpan di kameranya, menunjukkan jalur sungai yang membentuk pola bunga 3 kelopak. Di titik pertemuannya, ada tanda kecil berbentuk mata naga. Di sanalah, konon, roh penjaga kedua tertidur. Dari jauh, balai kaca tampak seperti bayangan hantu kolonial, berdiri di tepi air dengan jendela-jendela memantulkan cahaya petir. Tapi malam ini Raka belum menuju ke sana. Ia harus menelusuri sungai terlebih dahulu, mencari 3 napas yang disebut dalam bisikan gong hitam. Ia menyewa perahu kecil dari nelayan tua bernama Pak Yus. Lelaki itu menatapnya tajam sebelum mengizinkan. Kau mau menyusuri sungai jam segini? Airnya sedang hidup, nak. Justru itu yang kucari, Pak, jawab Raka. Kalau kau dengar orang memanggil dari air, jangan jawab. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Raka hanya mengangguk, lalu melompat ke perahu. Lentera biru diletakkannya di haluan. Saat dayung pertama menyentuh air, suara gong jauh terdengar samar dari arah istana. Dentangnya seperti mengikuti irama jantung. Sungai yang hidup. Arus malam terasa aneh, tidak deras, tapi setiap kayuhan membuat perahu seolah ditarik perlahan ke tengah. Raka menyalakan peta di kameranya. Tanda cahaya memperlihatkan ia sedang mendekati salah satu kelopak di pola bunga. Tiba-tiba, permukaan air di sekelilingnya mulai beriak tanpa sebab. Lentera bergetar, api di dalamnya berubah warna menjadi hijau lembut. Dari dalam sungai, muncul gelembung-gelembung besar seperti napas yang keluar dari dada raksasa. Suara perempuan terdengar samar, seperti nyanyian lama dari kedalaman. Wahai anak darah penjaga, mengapa kau membangunkan sungai yang tenang? Raka memutar kepala. Tak ada siapapun. Tapi suaranya mengalun jelas di udara, datang dari arah arus. Aku ingin menutup sumpah, katanya lirih. Sumpah yang dimulai di bawah istana. Air di depan perahunya bergemuruh pelan, membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul bayangan samar perempuan berpakaian adat Melayu, rambutnya panjang, kulitnya pucat seperti air. Ia melayang setengah di atas permukaan sungai, mata hitamnya bersinar lembut. Aku, Sri Banun, penjaga sungai ini. Dulu darahku dicampur dengan gong pertama agar mahkota tak jatuh ke tangan penjajah. Tapi manusia serakah bangkit lagi. Mereka membangunkan suara besi itu. Maka sungai ini pun hidup, menuntut darah baru. Raka menatapnya dalam diam. Cik Maimunah meninggal karena itu? Roh perempuan itu tersenyum getir. Dia adalah pewaris pertama. Tapi darahnya tak cukup kuat menahan bayangan mahkota. Kini tinggal kau, anak Raka, darah terakhir. Kenapa aku? Suaranya gemetar. Aku bukan keturunan sultan. Sri Banun menatapnya dalam, lalu mengulurkan tangan ke arah lentera biru. Api di dalamnya bergerak, menampakkan bentuk simbol bunga Tanjung. Kau mungkin tak tahu, tapi darah penjaga mengalir dari perempuan yang sama, garis Maimunah, garis yang dulu dipilih sultan sendiri. Kau cucu dari penjaga ketiga. Raka membeku. Kenyataan itu menghantamnya seperti ombak. Aku, keturunan penjaga, dan tugasmu belum selesai. Bayangan kedua, yaitu aku, hanya bisa tertidur jika kau menyerahkan suaramu. Suara? Suara manusia yang tulus akan menenangkan arus. Nyanyikan mantra lama, dan aku akan kembali ke dalam. Raka menatap air di sekitarnya. Pusaran semakin besar. Dari dasar sungai, muncul bentuk-bentuk tubuh samar, seperti barisan prajurit tenggelam. Mereka semua menatapnya, menunggu. Ia ingat sebagian mantra yang dibisikkan Cik Maimunah saat ia kecil, doa air dan tanah. Wahai arus yang membawa rahasia. Jangan lahap jiwa yang setia. Tenanglah di bawah langit tua. Hingga gong tak lagi bersuara. Suara Raka bergetar, tapi begitu ia menuntaskan baris terakhir, permukaan air mulai memantul lembut. Bayangan Sri Banun menunduk, lalu perlahan tenggelam bersama cahaya biru dari lentera. Sungai kembali sunyi. Tapi sebelum lenyap, roh itu berbisik. Penjaga ketiga menunggumu di balai kaca, di antara cermin dan darah. Bangkitnya Arifin. Raka menepikan perahu di dermaga lama. Saat menginjak tanah, ia melihat sosok berdiri di ujung jembatan, Arifin. Tubuhnya tegak, matanya tajam namun kosong seperti kaca.
Di dadanya tergantung mahkota emas kecil, tampak basah oleh air sungai. Kau tak seharusnya membangunkan mereka, Raka. Kau juga bagian dari sumpah ini, kan? Aku penjaga bayangan, tapi bukan manusia lagi. Langit bergemuruh. Di belakang Arifin, air sungai mulai naik perlahan, membentuk dinding air yang berputar seperti pusaran naga. Suara gong ketiga menggema, kali ini tidak dari istana, melainkan dari dalam arus. Raka mundur satu langkah. Apa yang kau lakukan? Arifin tersenyum. Menjaga agar mahkota tetap punya tuannya. Dunia modern tak pantas memilikinya. Tubuhnya berubah perlahan. Kulitnya mengeras seperti logam, matanya memancarkan cahaya kuning. Dari dalam sungai, muncul tangan-tangan hitam yang meraih perahunya dan menariknya tenggelam. Arifin melangkah mendekat, tapi tiba-tiba lentera biru menyala lagi, membentuk perisai cahaya di sekitar Raka. Sri Banun belum sepenuhnya pergi, gumam Raka. Dia masih menjagaku. Arifin tertawa lirih. Kalau begitu, biar kita lihat apakah penjaga air bisa melindungimu dari bayangan kaca. Isyarat dari balai kaca. Raka berlari meninggalkan dermaga. Hujan turun deras, memantulkan cahaya petir di permukaan sungai Siak. Ia terus berlari ke arah utara, mengikuti jalan berbatu menuju balai kaca. Di setiap langkah, ia mendengar suara gong dari bawah tanah dan desisan air mengikuti di belakang, seperti sungai hidup yang mengejar. Setibanya di depan balai kaca, ia mendongak. Bangunan kolonial itu tampak megah tapi menyeramkan, dengan jendela besar seperti mata yang mengawasi. Di atas pintu utama, ukiran bunga Tanjung tampak bercahaya. Lentera biru di tangannya berdenyut, menandakan ia sudah di tempat yang benar. Namun ketika ia hendak masuk, suara perempuan berbisik dari arah sungai di belakang. Ingat, Raka, penutup sumpah bukan darah, tapi pengorbanan hati. Jika kau gagal, bayangan mahkota akan mengambil bentuk manusia. Raka menatap pintu balai kaca yang perlahan terbuka sendiri. Dari dalam, keluar kabut putih dingin, membawa aroma dupa dan besi, sama seperti di ruang bawah istana. Di ujung lorong tampak cermin besar dengan bingkai emas. Di dalam pantulannya, bukan dirinya yang terlihat, melainkan sosok sultan dengan mata menyala keemasan. Selamat datang, darah penjaga terakhir. Raka menatap pantulan itu, menahan napas. Kalau kau benar Sultan Siak, mengapa semua ini harus dibangkitkan lagi? Karena dunia di atas telah melupakan sumpahnya. Gong harus berdentang 3 kali agar keseimbangan kembali. Dan kau, pewaris baru, akan menentukan siapa yang layak memegang bayangan mahkota. Bayangan yang hidup. Cermin itu bergetar. Dari balik pantulannya, muncul tangan emas yang meraih keluar. Raka mundur, tapi lantai balai kaca retak dan mengalirkan air sungai ke dalam ruangan. Dalam sekejap, seluruh tempat itu berubah menjadi kolam besar, dan di tengahnya berdiri Arifin, kini sepenuhnya berwujud roh logam, mahkotanya bersinar menyilaukan. Kau terlalu lambat, Raka. Aku sudah satu dengan mahkota. Namun Sri Banun muncul lagi, kali ini dari pantulan air, memisahkan mereka. Suaranya lembut tapi menggema. Belum selesai. Bayangan kedua belum menyerahkan sumpah. Raka memahami maksudnya. Ia mengangkat lentera biru tinggi-tinggi, menatap Arifin, lalu berteriak. Jika mahkota butuh darah penjaga, biarlah darahku menutupnya. Ia menggoreskan kunci bunga Tanjung di tangannya sendiri. Setetes darah jatuh ke air. Seketika ruangan bergetar, gong terdengar lagi, dentang ketiga. Cahaya biru menyelimuti semuanya. Arifin menjerit, tubuh logamnya retak, lalu hancur menjadi debu cahaya. Air surut perlahan. Cermin kembali memantulkan wajah Raka, kali ini dengan mahkota emas di kepalanya, tapi hanya dalam bayangan. Di dunia nyata, ia masih berdiri tanpa mahkota, hanya lentera yang kini padam. Kau telah menenangkan sungai, pewaris darah, suara Sultan bergaung. Namun penutup sumpah belum lengkap. Datanglah ke ruang gong ketiga, tempat bayangan mahkota menunggu. Raka menatap sekeliling balai kaca yang kini hening. Air sungai sudah lenyap, hanya meninggalkan aroma tanah basah dan dupa. Ia menggenggam kunci yang kini hangat di tangannya, lalu menatap ke arah istana yang terlihat di kejauhan. Satu roh lagi, katanya pelan. Satu penjaga terakhir. Gong berdentang sekali, panjang dan dalam, seolah menjawab panggilannya.
Dan di sungai yang baru saja tenang, permukaan air membentuk bayangan wajah Sultan, tersenyum samar. Balai kaca dan bayangan mahkota. Langit di atas Siak masih diselimuti hujan tipis ketika Raka melangkah kembali ke dalam balai kaca. Gedung tua itu kini berbeda. Jendela-jendela yang sebelumnya tertutup lumut kini memantulkan cahaya seolah hidup, dan setiap langkah kakinya memunculkan gema seperti suara dari masa lalu. Lentera biru Cik Maimunah kembali menyala di tangannya, meski tanpa api. Cahaya dari dalamnya berdenyut lembut, mengikuti degup jantungnya sendiri. Raka tahu, di dalam bangunan ini bersemayam penjaga ketiga. Penjaga terakhir yang akan menentukan apakah ia layak menutup sumpah darah Sultan. Namun yang menantinya bukan sekadar roh, melainkan bayangan yang pernah menjadi manusia. Ia melewati lorong panjang, dindingnya dipenuhi kaca besar dengan bingkai emas. Tapi pantulannya tak memperlihatkan dirinya. Setiap cermin menampilkan sosok lain, wajah-wajah para penjaga terdahulu. Ada Maimunah dengan mata kosong, Sri Banun dengan rambut terurai, dan di ujung lorong, Sultan Syarif Kasim II sendiri, duduk di singgasana emas. Selamat datang, darah terakhir, suara Sultan bergema dari pantulan kaca. Kau telah menenangkan air, tapi api masih menyala di mahkota. Kalau kau ingin aku menutup sumpah, tunjukkan caranya, jawab Raka tenang meski tubuhnya gemetar. Sumpah tak ditutup dengan perintah. Ia ditutup dengan kesetiaan. Sultan mengangkat tangannya. Semua cermin di dinding bergetar, menyatu menjadi satu permukaan besar di depan Raka. Permukaan itu berkilau, lalu terbuka seperti air, membentuk pintu menuju dunia pantulan. Raka menguatkan hati, melangkah ke dalam. Dunia di balik kaca. Begitu kakinya menembus permukaan, udara berubah dingin menggigit. Ia kini berdiri di ruangan yang sama, balai kaca, tapi semuanya terbalik. Lantai menjadi langit, langit menjadi lantai. Dan di tengahnya berdiri sosok manusia berpakaian serba hitam, memegang gong kecil dari logam perak. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong tanpa pupil. Aku Rahmat Dewa, penjaga ketiga. Aku yang menyegel bayangan mahkota dalam cermin ini 100 tahun lalu. Jika kau ingin menutup sumpah, kau harus menjawab satu hal. Untuk siapa mahkota ini harus hidup? Raka diam. Pertanyaan itu sederhana, tapi setiap kata terasa berat. Untuk Siak, jawabnya akhirnya. Untuk negeri ini. Bukan itu yang kutanya, suara Rahmat Dewa bergema. Untuk siapa? Manusia? Roh? Atau mahkota itu sendiri? Raka menatap sekeliling, setiap pantulan di cermin menunjukkan kemungkinan berbeda. Dirinya sebagai sultan, dirinya sebagai pengkhianat, dirinya sebagai mayat di tepi sungai. Untuk kebenaran, katanya lirih. Bukan untuk kekuasaan. Penjaga ketiga mengangkat gong peraknya dan memukulnya pelan. Dentangnya bukan suara logam, melainkan suara napas berat yang keluar dari dalam dada bumi. Cermin di sekeliling mereka bergetar, lalu muncul bayangan Arifin, berwujud roh logam yang sempat ia hancurkan di sungai. Kau pikir kau telah menenangkannya? Kata Rahmat Dewa. Tidak. Arifin adalah bayangan mahkota, bukan manusia. Ia hanya wadah. Kini kau harus menjadi wadah pengganti, atau mahkota akan memilih sendiri. Raka melangkah mundur. Aku tidak akan jadi boneka kekuasaan. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Rahmat Dewa menghilang. Dari lantai kaca muncul bayangan hitam, meniru gerakan Raka persis seperti cermin hidup. Setiap langkahnya disertai suara gong berdentang. Bayangan itu berbicara dengan suara Raka sendiri. Kau ingin kebenaran? Tapi kau datang ke tempat ini karena haus akan jawaban, bukan karena kebenaran. Kau sama seperti Sultan dulu, ingin menguasai rahasia yang tak seharusnya diketahui manusia. Raka menggertakkan gigi. Aku datang untuk menghentikan darah dan sumpah, bukan untuk memerintah. Maka hadapilah dirimu sendiri. Bayangan itu menyerangnya. Mereka bertarung di antara cermin-cermin yang memantulkan ribuan versi diri mereka. Setiap pantulan yang pecah menimbulkan suara gong kecil, hingga seluruh ruangan bergemuruh seperti 1000 logam dipukul bersamaan. Raka terjatuh, lentera biru terlepas dari tangannya. Tapi lentera itu tak padam, malah mengeluarkan sinar yang semakin terang, menelan bayangan hitam itu perlahan. Kesetiaan bukan pada mahkota, suara Cik Maimunah terdengar dari dalam cahaya. Tapi pada hati yang mau melepaskan mahkota itu. Bayangan Raka berhenti bergerak. Ia menatap Raka dengan mata kosong,
lalu berkata pelan. Kalau begitu, lepaskan segalanya. Cermin besar di belakang mereka pecah. Dari dalamnya keluar sosok sultan, membawa mahkota emas bercahaya merah darah. Bayangan mahkota tak bisa lenyap begitu saja, Raka. Ia butuh tempat baru, wadah baru. Sultan menurunkan mahkota itu ke arah Raka. Ambillah. Jadilah penjaga terakhir, dan kau akan memahami segalanya. Raka menatap lentera biru di tangannya. Cahaya di dalamnya kini berubah menjadi 3 warna, biru, hijau, dan merah, tanda bahwa ketiga penjaga telah menyatu. Ia tahu, jika menerima mahkota itu, ia akan terikat selamanya dengan sumpah darah siak. Tapi jika menolak, bayangan mahkota akan mencari wadah lain dan dunia nyata akan dihantui selamanya. Ia menutup mata. Aku akan menutupnya, tapi bukan dengan menjadi bagian darinya. Raka mengangkat lentera dan melemparkannya ke arah mahkota. Ledakan cahaya biru memancar, menyelimuti ruangan kaca. Semua pantulan meleleh seperti air, menelan Sultan dan rahmat dewa sekaligus. Dalam dentang gong terakhir, terdengar bisikan. Kesetiaanmu telah menghapus bayangan, Raka. Tapi setiap mahkota selalu meninggalkan cermin. Kembali ke dunia nyata. Raka terbangun di lantai balai kaca yang dingin. Lentera birunya sudah retak, tapi masih memancarkan cahaya lembut. Di sekitarnya, semua cermin hancur. Hujan berhenti. Udara pagi menembus jendela, membawa aroma segar dari sungai. Di tengah ruangan, berdiri mahkota emas, utuh, tapi tak lagi berkilau. Seolah hanya benda kosong tanpa jiwa. Kapten Rendra masuk tergesa-gesa bersama 2 petugas. Raka. Kami mendengar suara ledakan. Astaga, apa yang terjadi di sini? Raka menatapnya tanpa menjawab. Ia berjalan mendekati mahkota, mengangkatnya perlahan, lalu berkata pelan. Bayangannya sudah hilang. Tapi sumpahnya akan selalu hidup di darah penjaga. Rendra menatapnya bingung. Maksudmu? Raka tersenyum samar. Artinya, kita tak perlu lagi takut pada gong, tapi kita juga tak boleh melupakannya. Ia menatap lentera biru retak itu, lalu meletakkannya di bawah mahkota di tengah ruangan, seperti 2 peninggalan yang akhirnya berdamai. 1 gong terakhir. Sore itu, saat matahari tenggelam di Sungai Siak, angin berhembus lembut membawa suara jauh dari arah istana. Dentang gong terdengar 1 kali saja, rendah, damai, dan tak menakutkan. Suara yang bukan memanggil, tapi berpamitan. Raka berdiri di dermaga, menatap pantulan langit di air. Di permukaan itu, samar-samar tampak wajah Cik Maimunah dan Sri Banon tersenyum, sebelum perlahan memudar. Ia tahu, mereka kini bebas. Terima kasih, bisiknya. Sumpah sudah berakhir. Namun saat ia berbalik meninggalkan dermaga, sesuatu menarik perhatiannya. Di balik air tenang, di bawah dasar sungai, tampak bayangan mahkota masih berkilau kecil, tapi nyata. Raka berhenti. Ia tahu apa artinya. Bayangan itu belum sepenuhnya lenyap. Mungkin suatu hari, ketika manusia kembali tamak dan gong berdentang lagi, sumpah akan terbangun untuk ketiga kalinya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Selama ada penjaga yang mengingat, bayangan itu tak akan berkuasa. Langit siap perlahan berubah jingga, dan suara terakhir dari sungai hanyalah desir lembut, seperti doa penutup dari masa yang tak ingin dilupakan. Penjaga terakhir. Fajar menembus kabut tipis di atas Sungai Siak. Cahaya jingga memantul di air yang tenang, namun di balik ketenangan itu, Raka merasakan sesuatu yang lain, denyut samar yang seolah menyatu dengan detak jantungnya sendiri. Sudah 3 hari berlalu sejak ledakan cahaya di balai kaca. Istana kini sunyi, dijaga ketat oleh petugas dan ahli sejarah yang datang dari berbagai kota. Mereka mencatat setiap retakan di cermin, setiap ukiran di lantai marmer. Tapi hanya Raka yang tahu, semua itu bukan sekadar artefak, melainkan bekas dari perjanjian lama yang telah menelan 3 generasi darah. Ia duduk di beranda istana, menatap lentera biru yang kini redup dan retak. Di sampingnya, mahkota emas tersimpan di dalam peti kaca, tampak seperti benda mati, tapi Raka tahu jiwanya masih terikat di dalam sana. Sejak malam itu, ia sering mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari balik kaca. Raka, penjaga tak pernah benar-benar bebas. Awalnya ia mengira hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun setiap kali menyentuh lentera,
Urat nadi di pergelangannya berdenyut kuat, seolah sesuatu di dalam darahnya merespons panggilan itu. Ia mulai merasa mahkota itu menatap balik. Bayangan di mata. Kapten Rendra mendatanginya pagi itu. Tim arkeologi dari Jakarta sudah tiba. Mereka ingin meneliti ruang bawah istana, katanya kau yang tahu jalan ke sana. Raka mengangguk, tapi tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada kaca lentera yang memantulkan wajahnya sendiri. Dalam pantulan itu, untuk sesaat, ia melihat cahaya merah berkilat di iris matanya. Ia berkedip cepat, pantulan itu lenyap. Raka, panggil Rendra lagi. Ya, aku dengar. Aku akan bawa mereka nanti, jawabnya datar. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai berbisik. Jangan biarkan mereka ke bawah. Itu bukan tempat manusia. Raka meneguk napas panjang. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia berdiri, menatap peti kaca tempat mahkota disimpan. Untuk sesaat, mahkota itu tampak bergetar, mengeluarkan suara gemerincing halus, mirip denting gong yang sangat pelan. Rendra menatapnya heran. Kau dengar itu? Raka pura-pura tidak mendengar. Mungkin cuma getaran dari luar. Tapi ia tahu, suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam dirinya. Lorong yang tak lagi diam. Sore harinya, Raka turun sendiri ke ruang bawah istana. Lorong itu kini diterangi lampu modern, tapi hawa dinginnya tetap sama. Ia ingin memastikan tak ada lagi yang tertinggal di sana. Tak ada roh, tak ada pusaka tersembunyi. Namun begitu melewati lengkung pertama lorong, langkahnya berhenti. Di udara, samar terdengar suara gong lembut yang memantul dari dinding. Tidak keras, tidak menakutkan, hanya hidup. Ia menyusuri suara itu sampai tiba di ruang utama, tempat di mana dulu ia menemukan peta dan gong pertama kali dibuat. Di tengah ruangan, di atas lantai batu, muncul bayangan dirinya sendiri, berdiri tegak memegang lentera utuh tanpa retak. Bayangan itu berbicara dengan suara yang sama. Sumpah telah ditutup, tapi darahmu telah menulis halaman baru. Kini kau bukan penyelidik, Raka. Kau penjaga. Raka mundur setapak. Tidak. Aku manusia. Sultan pun dulu manusia, jawab bayangan itu. Hingga mahkota memilihnya. Bayangan itu mengulurkan tangan. Lentera biru di tangannya menyala terang, lalu meneteskan satu titik cahaya ke lantai. Dari titik itu muncul simbol bulat dengan ukiran lama, tulisan Arab Melayu yang samar. Yang menjaga, dijaga. Tubuh Raka terasa berat. Di dadanya, sesuatu berdenyut kuat, seolah darahnya berpindah arah. Ia berlutut, menggenggam dada, dan dalam sekejap seluruh ruangan bergetar halus. Cermin-cermin kecil di dinding berpendar, memantulkan bayangan Sultan, rahmat dewa, dan Maimunah yang kini tersenyum menatapnya. Kesetiaanmu adalah segel, suara Maimunah bergema. Tapi setiap segel butuh penjaga baru. Raka menatap tangannya, urat-uratnya kini bersinar samar biru. Lentera di saku jaketnya padam total. Di saat itu ia mengerti, cahaya biru itu kini berpindah ke dalam dirinya. Mahkota yang memanggil. Malamnya, ketika istana sepi dan semua petugas sudah tidur, Raka mendengar denting halus lagi dari ruang pameran. Ia bangkit perlahan, langkahnya tanpa suara. Di balik kaca tebal, mahkota emas tampak berdenyut pelan, memancarkan cahaya dari sela permata merahnya. Ia mendekat, menatap mahkota itu. Dalam pantulannya, ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan Sultan Syarif Qasim II, tersenyum tenang. Raka, suara itu memanggil lembut. Kini kau tahu rasanya menjaga yang tidak bisa kau miliki. Raka menelan ludah. Apakah ini hukuman? Bukan. Ini warisan. Setiap darah yang bersumpah akan menjadi dinding antara dunia kami dan dunia mereka. Dunia mereka? Raka bertanya pelan. Roh-roh yang masih haus, yang mencari mahkota. Kau harus menahan mereka di balik sungai. Itulah tugas penjaga terakhir. Suara itu menghilang bersama cahaya. Tapi di dada Raka, gema gong berdentang sekali, hanya bisa didengar olehnya. Ia tahu, itu bukan dari luar. Itu dari hatinya. Bayangan di sungai. Beberapa hari kemudian, berita tentang penemuan arkeologis besar di Siak menyebar kemana-mana.
Para ahli memuji Raka atas penemuannya. Ia diwawancarai, diminta menulis laporan, dan menjadi terkenal dalam sekejap. Tapi di balik semua itu, Raka semakin pendiam. Ia tak lagi tidur lama. Setiap kali terlelap, ia bermimpi berjalan di sungai yang hitam dan mendengar suara gong di bawah air. Dalam mimpi itu, selalu ada satu kalimat yang bergema. Selama air mengalir, penjaga tidak boleh berhenti. Suatu malam, ia memutuskan kembali ke dermaga. Air sungai tampak tenang, memantulkan langit tanpa bintang. Ia berdiri di ujung papan, lalu membuka genggamannya. Lentera biru retak itu ia lemparkan perlahan ke air. Lentera tenggelam tanpa suara, namun ketika hilang, permukaan sungai bergetar ringan. Dari kedalaman, muncul pantulan wajahnya sendiri, tapi dengan mata menyala biru. "Kau sudah satu dengan sumpah," bisikan itu terdengar dari bawah air. "Sekarang, jaga kami, agar manusia tidak lagi menyalakan gong." Air sungai menyentuh ujung sepatunya. Untuk sesaat, Raka melihat arus di bawahnya membentuk lingkaran seperti mahkota. Ia menarik napas dalam, menatap jauh ke istana yang samar di kejauhan, lalu berbisik. "Kalau aku penjaga, maka tak akan ada darah lagi yang menetes." Kesadaran terakhir. Pagi berikutnya, Kapten Rendra menemukan Raka berdiri di dermaga, memandang sungai. Ia tampak tenang, namun matanya kosong. "Raka, kau baik-baik saja?" tanya Rendra. Raka menoleh perlahan. Matanya kini berkilau samar biru di bawah cahaya matahari. "Baik." "Semuanya baik," jawabnya singkat. Namun ketika Rendra menatap lebih lama, ia menyadari sesuatu. Di balik bayangan tubuh Raka di air, tampak dua sosok lain berdiri, Maimunah dan Rahmat Dewa, keduanya tersenyum tenang. Dan di udara yang tenang itu, terdengar satu denting lembut, suara gong yang hanya berbunyi sekali, tapi menggema ke seluruh sungai. Rendra terpaku, bulu kuduknya meremang. "Raka," katanya pelan, "apa kau?" Raka menatapnya, tersenyum samar. "Sudah waktunya mereka beristirahat. Aku akan berjaga." Seketika angin berhembus, membawa kabut tipis dari arah sungai. Dan dalam kabut itu, Raka perlahan memudar, menyatu dengan air, dengan langit, dengan suara gong yang semakin jauh. Beberapa bulan kemudian, istana dibuka kembali sebagai museum. Di ruang balai kaca, pengunjung kini bisa melihat peti berisi mahkota emas dan lentera biru retak, dengan label kecil bertuliskan. Ditemukan oleh Raka Dirgantara, peneliti, 2025. Menghilang tanpa jejak di Sungai Siak, 3 Mei 2025. Setiap malam, penjaga museum bersumpah kadang mendengar suara gong lembut di kejauhan. Tak menakutkan, hanya seolah mengingatkan bahwa di antara cermin-cermin yang pecah, masih ada seseorang yang berjaga. Penjaga terakhir, yang darahnya kini menjadi bagian dari sumpah mahkota. Ketika sungai kembali berbisik. Hujan turun deras selama 3 malam berturut-turut di kota Siak Sri Indrapura. Langit kelabu menggantung rendah, dan sungai Siak meluap perlahan. Namun bukan air yang membuat warga resah, melainkan suara. Suara gong. Lembut tapi jelas, bergema setiap tengah malam dari arah hulu sungai. Awalnya mereka mengira itu hanya ilusi suara menara jam, atau kapal kargo yang lewat. Tapi ketika denting itu datang tepat 3 kali setiap malam, dan air sungai mulai beriak aneh, rasa takut mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di kedai kopi tepi Jalan Sultan Ismail, para nelayan membicarakannya dengan wajah tegang. "Waktu aku mancing malam tadi," kata seorang nelayan tua, "aku dengar suara itu. Bukan dari atas air, tapi dari bawah. Dalam sekali. Seolah-olah sungai sendiri yang memukul gong." "Ah, jangan kau mulai lagi, Pak Umar," sela yang lain. "Itu cuma gema dari jembatan." Pak Umar menatapnya dengan mata merah kelelahan. "Kalau cuma gema, kenapa airnya bergetar setiap kali suara itu datang?" Keheningan menelan meja itu. Di luar, angin membawa suara lembut, dung, dung, dung. 3 denting. Tepat seperti kemarin malam. Bayangan baru di hulu. Keesokan harinya, tim arkeologi yang dulu bekerja bersama Raka datang kembali. Mereka dipimpin oleh seorang perempuan muda, Dr. Aisyah Nirmala, murid langsung dari Raka semasa di universitas. Ia datang dengan perasaan campur aduk, kehilangan, penasaran, dan firasat aneh yang menekan dadanya sejak ia mendengar kabar bahwa nama Raka di ukiran istana bercahaya biru setiap malam.
Ini bukan sekadar fenomena fisika, katanya pada Kapten Rendra yang kini mengawasi museum. Raka selalu bilang, kalau sesuatu di istana berubah, pasti ada sebab di balik tirai sejarahnya. Rendra menarik napas panjang. Kami tidak lagi membuka ruang bawah. Pemerintah memutuskan untuk menutupnya setelah kejadian itu. Dan suara gong itu? Tanya Aisyah. Rendra diam. Kami dengar juga. Tapi tidak ada yang berani menelusurinya. Aisyah menatap keluar jendela ke arah sungai. Kabut tipis naik dari air yang berwarna kehijauan. Dalam kabut itu, samar ia melihat kilau biru, seperti cahaya lentera retak yang tenggelam lama dulu. Aku harus ke hulu, katanya pelan. Kalau Raka masih ada, dia akan menunggu di sana. Perjalanan ke Hulu Siak. Malam itu, Aisyah dan dua asistennya berangkat menyusuri sungai dengan perahu kecil bermesin senyap. Mereka membawa alat sonar dan kamera bawah air, tapi yang lebih penting, sebuah buku catatan milik Raka yang belum sempat dipublikasikan. Di halaman terakhir buku itu tertulis, jika suara gong kembali, artinya penjaga baru dipanggil. Tapi jika sungai berbisik, berarti penjaga lama sedang gelisah. Arus mulai berbalik aneh ketika perahu mereka mendekati hulu. Air berputar lambat, seolah ada sesuatu di bawah yang mengatur arah. Aisyah menyalakan perekam suara. Hening. Lalu. Dung. 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 Suara itu datang, sangat dalam, membuat dada mereka ikut bergetar. Getarannya bukan seperti suara logam, tapi seperti denyut jantung raksasa yang tertidur di dasar air. Naikkan kamera bawah air, perintah Aisyah. Ketika layar monitor menyala, semua orang menahan napas. Di dasar sungai, di antara lumpur hitam dan akar tua, terlihat ukiran bundar besar, sama persis dengan simbol di ruang bawah istana. Dan di tengah ukiran itu berdiri bayangan manusia, tegak memegang lentera, biru samar. Salah satu asisten berbisik ketakutan, Bu, itu mirip Raka. Aisyah menggigit bibir, matanya basah. Itu dia. Tapi kenapa? Kenapa di bawah air? Tiba-tiba layar bergetar, suara sonar berdengung tinggi, dan di permukaan sungai muncul gelembung besar. Air mendidih seolah sesuatu ingin keluar dari bawah. Aisyah berteriak, matikan mesin. Sekarang? Namun sudah terlambat. Dari dalam air muncul hembusan cahaya biru yang memancar ke langit malam, membentuk siluet lentera raksasa. Suara gong berdentum keras hingga air sungai terbelah dua arah. Lalu, sunyi. Bisikan dari dalam lentera. Ketika mereka sadar kembali, perahu sudah terombang-ambing di tengah arus. Aisyah memegang lentera kecil yang tidak ia sadari sebelumnya ada di tangannya. Lentera biru, sama seperti milik Raka dulu, tapi kali ini tidak retak. Dari dalamnya terdengar suara pelan. Aisyah, jangan biarkan mereka membuka cermin. Ia gemetar. Raka? Itu kau? Sungai mulai berbicara karena pintu di bawah istana terbuka kembali. Mahkota ingin kembali pada darahnya. Aisyah menatap lentera itu, suaranya bergetar, tapi kau sudah menjadi penjaga. Kenapa harus kembali? Karena penjaga tidak abadi. Darahku mulai dingin. Penjaga baru akan dipilih. Suara itu semakin pelan, tenggelam bersama cahaya lentera. Aisyah menunduk, air mata jatuh ke sungai yang kini kembali tenang. Tapi saat ia menatap ke permukaan, air itu memantulkan dua wajah, dirinya, dan sosok Raka di belakangnya, tersenyum tenang. Sungai yang menyimpan sumpah. Keesokan paginya, warga Siak menemukan sesuatu aneh di tepi sungai. Lumpur di sepanjang bantaran membentuk pola ukiran, mirip mahkota dengan 7 titik cahaya kecil. Setiap titik memantulkan sinar biru ketika disinari matahari. Ustaz setempat yang dipanggil untuk memeriksa berkata, ini bukan tanda buruk, tapi tanda penjagaan. Sungai Siak kembali hidup. Namun malamnya, suara gong itu terdengar lagi, kali ini bukan 3 kali, melainkan 4. 4 denting. 4 penanda. Di istana, Kapten Rendra mendapati lentera tua yang dulu padam kini menyala kembali di dalam ruang balai kaca. Dan di kaca penutup mahkota, muncul goresan baru. Yang menjaga, menurun pada yang setia. Rendra menatapnya lama, lalu berlari ke dermaga mencari Aisyah. Tapi perempuan itu sudah pergi. Perahunya ditemukan menghilang di tikungan hulu. Hanya lentera yang tertinggal di atas air,
masih menyala biru. Bisikan sungai. Beberapa hari kemudian, hujan reda. Sungai Siak tampak damai, tapi warga mengatakan kini airnya berbau harum, seperti bunga cempaka. Setiap kali orang melemparkan daun ke sungai, daun itu berputar membentuk lingkaran kecil, seperti mahkota. Anak-anak desa bercerita bahwa kadang, saat sore menjelang maghrib, mereka melihat bayangan dua orang berjalan di atas permukaan sungai. Seorang pria dan seorang perempuan, keduanya membawa lentera. Siapa mereka? Tanya seorang anak. Orang tua di tepi sungai menjawab lirih, mereka bukan hantu. Mereka penjaga air. Selama mereka ada, mahkota Siak takkan jatuh ke tangan yang salah. Dua lentera. Di ruang bawah istana, di balik dinding marmer yang dulunya tertutup, kini muncul retakan kecil. Dari sana menetes air biru, membentuk genangan bundar di lantai. Di tengahnya, perlahan tumbuh dua lentera kecil yang menyala lembut, satu dengan cahaya biru tua, satu biru muda. Dan di udara, terdengar bisikan lembut, campuran dua suara. Selama sungai berbisik, kami akan berjaga. Dinding istana memantulkan gema itu, lalu diam. Tapi di luar, di sepanjang sungai Siak yang berliku, arus bergetar lembut seperti tarikan napas yang hidup. Malam datang, dan dari kejauhan. Dung, 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 dung. 4 denting. Lalu sunyi. Namun siapapun yang mendengarnya tahu, batas antara dunia manusia dan penjaga kini menipis. Sungai telah bangun. Dan penjaga-penjaganya telah kembali. Gong terakhir di langit Siak. Langit Siak malam itu tidak seperti biasanya. Awan-awan hitam berputar pelan membentuk pusaran besar di atas sungai. Udara pekat, lembab, dan setiap orang yang keluar rumah bisa merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung. Hanya hening yang menekan dada. Tapi semua tahu, hening seperti itu selalu mendahului denting gong. Jam di menara istana menunjukkan pukul 11.59 malam. Hanya semenit lagi menuju tengah malam. Di bawah menara, ratusan warga berkumpul tanpa janjian. Dari anak kecil hingga orang tua, semua menatap ke arah sungai yang memantulkan cahaya bulan pucat. Lalu, dung. Suara pertama. Dalam dan berat. Udara bergetar. Air di sungai bergelombang halus, seperti merespons pukulan tak terlihat. Dung. Suara kedua. Tanah di bawah kaki mereka terasa seperti berdenyut. Beberapa anak kecil menutup telinga sambil menangis pelan. Dung. Suara ketiga. Lentera-lentera di sepanjang jalan tiba-tiba padam bersamaan, meninggalkan hanya sinar bulan yang menari di permukaan air. Dung. Suara keempat. Dari arah hulu, cahaya biru naik perlahan, seperti kabut bercahaya yang meluncur ke langit. Dalam cahaya itu tampak dua sosok, Raka dan Aisyah, berdiri berdampingan di atas permukaan sungai, masing-masing memegang lentera yang kini menyala terang tanpa henti. Dan kemudian, dung. Suara kelima. Suara yang mengguncang langit Siak dan seluruh tanah sekitarnya. Gelombang air naik, berputar membentuk mahkota raksasa dari arus sungai. Semua orang menunduk spontan, sebagian bersujud, sebagian menangis tanpa tahu kenapa. Sebuah gong tak terlihat telah dibunyikan, bukan dari logam, tapi dari jiwa sungai itu sendiri. Langit yang terbelah. Di langit, pusaran awan terbuka seperti tirai. Dari celahnya turun cahaya keemasan, berputar mengelilingi mahkota air di bawahnya. Di dalam cahaya itu, sosok-sosok samar muncul, Sultan Syarif Qasim II, Maimunah, dan para leluhur Siak, berdiri menghadap rakyat mereka dengan tenang. Mereka tidak berkata apa-apa. Hanya menatap, seolah ingin berpamitan. Cahaya dari mahkota air memancar ke arah istana, menyentuh atap balai kaca yang selama ini tertutup. Saat sinar itu menyentuh kaca, seluruh istana bersinar biru keemasan. Dan pada puncak kubahnya, mahkota asli, yang disimpan dalam peti, bergetar dan terangkat perlahan ke udara. Mahkota itu berputar sekali, dua kali, lalu meluncur ke arah sungai, tepat ke antara Raka dan Aisyah. Keduanya menatap benda itu tanpa takut. Lentera di tangan mereka pecah menjadi ribuan percikan cahaya yang melingkari mahkota. Suara bisikan bergema di udara, campuran dari ribuan suara yang menyatu. Yang menjaga telah bersatu. Yang disumpah telah dibebaskan. Detik penentuan. Raka menatap Aisyah.
Wajahnya pucat, tapi matanya penuh ketenangan. Ini akhirnya, katanya lirih. Aisyah mengangguk. Kau sudah terlalu lama sendiri di antara dua dunia. Biarkan aku menemanimu. Cahaya dari mahkota semakin kuat. Dari arah istana, Kapten Rendra dan beberapa warga melihat dengan mata kepala sendiri. Dua sosok itu kini berdiri di tengah pusaran air, tubuh mereka mulai transparan, menyatu dengan sinar mahkota. Rendra berteriak dari tepi sungai, Raka! Aisyah! Jangan! Tapi suaranya tertelan angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Arus sungai bergolak, namun airnya tidak naik. Sebaliknya, membentuk lingkaran sempurna, menelan cahaya di tengahnya. Lalu, dari langit, suara gong terakhir berdentum, bukan satu nada, tapi 7 lapis suara yang bergema seperti nyanyian. Dung! 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 Dan semua cahaya lenyap. Keesokan harinya. Pagi datang dengan tenang. Hujan berhenti. Sungai Siak tampak jernih untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sampai dasar pun terlihat dari jembatan. Warga berkerumun di tepi sungai. Tidak ada tanda Raka atau Aisyah. Tidak ada lentera, tidak ada mahkota. Tapi di permukaan air, muncul satu ukiran berbentuk mahkota yang dikelilingi 7 titik cahaya biru. Setiap kali sinar matahari mengenai titik itu, terdengar gema lembut, seolah airnya sendiri sedang bernyanyi. Kapten Rendra berdiri di tepi dermaga, matanya merah. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang ditemukan di bebatuan, buku catatan Raka. Namun kini halaman terakhirnya berubah. Tulisan tangan Raka muncul seolah baru ditulis semalam. Gong terakhir telah berbunyi. Mahkota telah kembali pada asalnya. Jangan takut jika sungai berbisik. Karena setiap suara air adalah doa dari mereka yang menjaga. Rendra menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit. Di awan tipis, untuk sesaat, ia melihat 2 titik cahaya biru bergerak bersama ke arah matahari terbit. Ia tersenyum lirih. Kau akhirnya pulang, nak. Siak setelah gong terakhir. Beberapa bulan kemudian, sungai Siak berubah drastis. Airnya bening, ikan-ikan kembali banyak, dan tak ada lagi bau lumpur. Setiap tahun, pada tanggal yang sama dengan malam gong terakhir, warga mengadakan ritual air biru, tradisi baru yang dimulai tanpa perintah, hanya karena keyakinan yang tumbuh alami di hati mereka. Malam itu, warga menyalakan ratusan lentera di sepanjang sungai. Lentera-lentera itu dibiarkan mengalir ke arah hulu, dan entah bagaimana, setiap tahun ada 2 lentera yang tetap menyala paling lama, sampai hilang di tikungan sungai. Orang-orang percaya, itu adalah Raka dan Aisyah yang datang menyapa. Museum Istana Siak ini memiliki satu ruangan tambahan, ruang penjaga. Di dalamnya, ada lukisan besar menampilkan 2 sosok berpakaian tradisional Melayu, membawa lentera biru. Tidak ada nama, hanya satu kalimat di bawahnya. Mereka yang menyatu dengan sumpah tidak pernah mati, hanya berubah menjadi arus. Gema terakhir. Tahun-tahun berlalu. Kota Siak tumbuh modern, tapi legenda itu tetap hidup. Para pendayung di sungai bersumpah bahwa kadang, di tengah kabut pagi, mereka mendengar denting halus dari dalam air, seperti gong kecil yang tak pernah berhenti berdetak. Seorang anak kecil bertanya pada kakeknya yang duduk di dermaga. Tok, kenapa sungai ini kadang berbisik? Sang kakek tersenyum lembut, menatap ke permukaan air yang berkilau. Itu bukan bisikan, nak. Itu napas mereka yang berjaga. Setiap kali kau dengar, ucapkanlah salam, agar mereka tahu kau tidak lupa. Anak itu menunduk, menyentuh air, lalu berbisik. Assalamualaikum, penjaga Siak. Air beriak kecil, seolah menjawab. Dan jauh di bawah sana, di dalam arus biru yang tak pernah diam, 2 cahaya bergerak beriringan, membawa lentera, menjaga mahkota, dan menjaga batas antara dunia. Satu gong terakhir berdentum halus di kejauhan, hanya sekali, tapi cukup untuk menggema ke seluruh jiwa sungai Siak. Dung. Sunyi. Tapi di balik sunyi itu, kehidupan terus mengalir.